Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Walau mungkin saat ini kita sedang mengalami badai dalam kehidupan, tapi percaya bahwa apapun yang kita alami, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah perenungan akan firman Tuhan ini dapat menuntun, menguatkan setiap kita, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema tidak ada manusia yang kebal dosa. Alkitab menyatakan bahwa semua orang lahir dengan kecenderungan untuk berbuat dosa dan kejahatan. Alkitab juga menyatakan bahwa semua orang bersalah di hadapan Allah karena dosa pribadi mereka. Alkitab juga menyatakan bahwa semua orang takluk kepada maut karena semua orang telah berbuat dosa. Namun Alkitab juga menyatakan bahwa Allah menyelamatkan manusia karena kasih karunia dan belas kasih-Nya. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sikap yang dilakukan Bapak Ibu untuk bertobat kembali kepada Tuhan adalah mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Sikap yang dapat kita lakukan ini Bapak Ibu harus berdasarkan dengan kesungguhan hati, segenap hati kita untuk benar-benar mau hidup dalam pertobatan, menjaga diri agar kita tidak jatuh kembali dalam kesalahan, dan menjadikan pertobatan sebagai panggilan untuk kembali kepada kasih Allah. Bapak Ibu, banyak orang pada permulaan hidup kekristenannya, ini yang disalah mengerti. Dikira sesudah lahir baru, kita merdeka dan lepas dan bebas dari dosa. Itu berarti menjadi kebal dari dosa, atau dengan kena sengaja segala macam pencobaan atau godaan, dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, ini akan terjadi pada seseorang yang pada waktu seseorang itu menjadi sempurna. Orang yang salah mengerti seperti ini Bapak Ibu, kalau ia jatuh lagi dalam dosa, dia akan bingung karena dia akan kecewa, dan dia juga bisa putus asa. Ia dapat ditipu oleh si jahat, oleh si setan, si iblis, karena iblis mengatakan tidak mungkin engkau dapat lepas dari dosa. Kalau ia percaya pikiran setan itu Bapak Ibu, dia akan kembali dalam dia pun dosa yang lama. Hidup baru lepas dari dosa belum berarti kita kebal dari dosa Bapak Ibu, tetapi ia sudah bisa hidup suci terus menerus. Itu tidaklah mungkin. Hidup dalam dosa pahit, contohnya Bapak Ibu, merdeka dan bebas dari dosa pahit bukan berarti kita kebal. Kalau tidak dipelihara, kita bisa jatuh dalam dosa dosa yang lama kembali, dan itu akan mengakibatkan hal lebih fatal. Berapa banyak kegelisahan dan kekecewaan itu timbul sebab seseorang itu jatuh dalam dosa. Lebih sering jatuh dalam dosa Bapak Ibu, dan ini lebih sangat dahsyat Bapak Ibu. Pengurapan akan hilang, bahkan hati akan tertuduh, akan adanya terintimidasi. Jadi akan menjadi rumit Bapak Ibu, dan akan menjadi bahan sindiran oleh setan, dan semua akan menjadi kusut, jadi kacau balau, dan akan kalah dalam bergumul melawan dosa. Hidup dalam dosa itu Bapak Ibu sangat pahit, sangat pahit sekali Bapak Ibu. Ada beberapa dosa yang manis tetapi itu sementara dan hanya merupakan umpan setan Bapak Ibu, yang membuat orang lain itu mudah jatuh dalam dosa, tetapi itu membuat hidup lebih kosong dan pahit.
Kita lihat dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-25. Maka relalah ia teraniaya bersama-sama dengan kaum Allah daripada menyukakan kesukaan yang berdosa seketika lamanya. Ingat Bapak Ibu dan lihatlah contoh-contoh hidup orang-orang berdosa di muka mata kita. Mari kita hidup dalam kesucian, karena hidup dalam kesucian itu hidup yang sangat-sangat manis. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kesucian itu indah Bapak Ibu. Hatinya itu bebas, dia tidak akan tertuduh, tidak akan terintimidasi. Dia bisa merdeka, dia bisa menyanyi dengan sukacita, tanpa musik pun Bapak Ibu. Dan ada pengurapan, ada hubungan yang hidup, yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan jadi berkati oleh Tuhan, dan semua terasa menjadi indah. Apalagi karena kesucian, karena Roh Kudus bisa bekerja bebas Bapak Ibu. Hidup kita menjadi efisien, dan kalau dipimpin oleh Roh Kudus 100% Bapak Ibu, kita akan hidup dalam kesuksesan yang semata-mata hanya datang daripada Tuhan. Ini hidup yang luar biasa. Kita bisa menyanyi, kita bisa duduk senang, berjalan senang di mana-mana. Di mana-mana hatiku senang. Karena apa? Kita hidup di dalam kesucian, dan itu Bapak Ibu yang akan menjadi sukacita besar bagi kita. Cara dan rencana Allah. Mengapa Tuhan tidak membuat kita langsung kebal dari dosa? Tuhan mempunyai cara dan rencananya dengan caranya Bapak Ibu. Dan kita harus memahami ini. Lahir baru belum menghasilkan keadaan ini. Nanti sesudah sempurna baru hal ini terjadi. Dan mari kita harus pelihara kesucian kita. Banyak orang Bapak Ibu malas untuk memelihara kesuciannya. Rasa-rasanya ingin seperti seperti bermain-main dengan hidup, bermain dengan Tuhan. Mereka mengulur-ngulur waktu untuk hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Padahal kesucian itu dapat diumpamakan seperti kesehatan. Kesehatan harus dipelihara. Kalau tidak bisa dipelihara, kita bisa sakit, tubuh kita bisa sakit. Dan kalau terus-menerus tidak dipelihara, nanti bisa apa? Bisa mati. Begitu juga kesucian kita Bapak Ibu harus dipelihara. Kita harus memelihara kesucian dan kekudusan hidup kita. Baru kita bisa menikmati keindahan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, peliharalah kesucian hidup. Tidak ada satu manusia pun yang kebal dosa. Mari kita mau berjalan dalam pimpinan rohnya Tuhan. Kita mau senantiasa memelihara hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita bertekun mencari Tuhan dan bertekun dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bertekun dalam berdoa, bertekun dalam membaca firman, bertekun dalam pelayanan, dan bertekun dalam persekutuan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita, karena Tuhan berkata bagi setiap kita, orang yang hidup mencari Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, dia pasti akan diberkati. Tak ada seorang pun Bapak Ibu yang kebal dosa. Untuk itu, berjaga-jaga dan berdoalah. Senantiasa kita bergumul Bapak Ibu, untuk jangan sampai kita terperangkap dalam tipuan si jahat. Terus kejar Tuhan, terus hidup dalam perkenanan Tuhan, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan buang segala dosa yang membelenggu kita. Sementara Tuhan masih kesempatan kita hidup sampai dengan hari ini, itu berarti Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan. Cari Tuhan, kejar Tuhan sungguh-sungguh, nikmati keindahan bersama dengan Tuhan, dengan hidup dalam kekudusan, menjaga kesucian hidup, tetap dengan rendah hati mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kiranya kasih Kristus menyertai setiap kita. Kita dimampukan untuk terus menghidupi apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman, jangan menjadi batu sandungan, apalagi punya hati yang keras. Ketika kita punya hati yang keras, Tuhan tidak akan bekerja. Minta hati yang baru, minta Tuhan lembutkan hati kita, biar kita mau terus hidup melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menuntun kita dari hari lepas hari.
Tuhan menyertai, apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan, tetap melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.